instrumentasi ini. Nah, ini Mbak, lab instrumentasi pengembangan metode dan teknologi yang ada di BPTKG. Ya, ini kenalkan nih Pak Agus, ini Mbak Wanda pengen tahu apa-apa yang dilakukan di sini. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini mau tanya-tanya nih, kegiatan yang dilakukan di lab instrumentasi itu apa aja sih Pak? Selain memperbaiki peralatan akuisisi data yang untuk monitoring gunung api, juga peralatan gerakan tanah, kami secara mandiri membuat peralatan sistem monitoring di mana kita itu tidak berusaha untuk tidak tergantung dari peralatan yang datang dari luar negeri, Mbak. Contohnya dalam skala yang sekarang ini, maksudnya skala waktu sekarang ini, kan trennya kan contohnya adalah untuk frekuensi tinggi ya Mbak. Padahal kalau frekuensi tinggi itu digunakan dalam monitoring pada waktu awan panas datang, dia nggak akan sampai di sini. Makanya kita menggunakan peralatan yang sebetulnya nggak dijual, nggak ada. Kita menggunakan pengiriman data digital, namun menggunakan frekuensi VHF. Ini contohnya, Mbak. Jadi gini mungkin pada dasarnya, pada prinsipnya ini adalah pengembangan laboratorium pengembangan metode teknologi. Jadi yang dikembangkan itu ya teknologi pemantauan, baik itu pemantauan gerakan tanah ataupun gunung api. Nah, di sini Pak Agus dan teman-teman yang ada di sini ini adalah membuat mulai dari desainnya seperti apa, kemudian merangkainya bagaimana sehingga sampai menjadi prototype. Nah, dari prototype ini nanti dicoba di lab ini kestabilannya seperti apa. Nah, setelah itu dicoba di lapangan. Oh, jadi alat-alat ini nantinya tuh dipasang di gunung gitu ya Pak ya? Iya betul, jadi peralatan yang kita desain, kita rancang kemudian jadi kita akan dipasang di gunung dengan standar untuk boxnya sendiri itu khusus memang standar militer Mbak. Jadi kalau box yang lain nggak akan bisa itu karena cuaca di gunung biasanya sangat ekstrim sekali. Itu khusus Mbak untuk boxnya. Terus kemudian semisalnya terjadi letusan dan mengakibatkan kerusakan dari alat-alat itu sendiri, gimana Pak itu? Nah itu jadi kerjaan kita. Jadi kita harus buat lagi segera setelah begitu dinyatakan rusak, kita segera untuk membuat kembali sesuai dengan apa yang ada sebelumnya, begitu Mbak. Jadi memang ini tuh peralatan yang ada di sini ya dipasang itu memang ya udah siap untuk rusak aja gitu ya. Artinya ya sewaktu-waktu kalau lontar-lontar ya lontaran material yang panas ya, tadi mungkin kita udah belajar banyak ya di bawah ya, itu ya udah rusak sehingga produksi teman-teman di sini terus-menerus. Artinya siap sewaktu-waktu untuk menggantikan peralatan-peralatan yang rusak karena proses erupsi itu tadi. Itu. Oke, jadi peralatan yang terlontar rusak tadi itu sudah memberikan peringatan dini. Artinya bahwa data-data yang masuk dari peralatan-peralatan tadi sudah dianalisis, sudah ini itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk peringatan dini dari aktivitas suatu gunung api ataupun gerakan tanah. Terus apa aja sih Pak peralatan yang diproduksi di sini? Untuk peralatan yang diproduksi ini yang lama adalah untuk seismometer analog Mbak. Maksudnya sistem informasi menggunakan data-data analog seismometer. Itu kita ada diskriminator, ada amplifier VCO, itu yang analog. Kemudian yang digital kita ada Fogamos, betul. Kemudian ada TLR, kemudian juga ada sistem peringatan dini untuk gerakan tanah, Mbak. Mungkin kalau jelasnya kita bisa langsung ke ruang sana, Mbak. Iya, boleh Pak. Iya. Jadi sebenarnya ada juga sensor suhu dan sebagainya ya, sensor curah hujan, itu semua sudah dikembangkan di sini. Monggo. Ini loh Mbak, nih. Nah kita punya stasiun lapangan seperti ini Mbak, ada solar panelnya, ada sistem sensornya dan sistem elektroniknya untuk mengirim data ke pos pengamatan. Ini tape meter ini untuk mengukur
deformasi dari gunung. Ya. Kemudian ini sensor gas CO2 yang non NDIR. Kemudian ini repeater Mbak, ini seperti ini karena kadang-kadang kita kan ke pos itu kan nggak langsung, nggak bisa ngirim data, kadang-kadang harus dilempar dulu ke repeater. Nah, kemudian inilah yang TLR tadi saya terangkan, dia mengakuisisi dari data termometer, gas dan macam-macam seperti ini, sensor curah hujan, dan ini H2S. Jadi data-data tersebut dikirim ke pos pengamatan, begitu Mbak. Ada pertanyaan? Ada. Mana? Ini stasiunnya itu dijaga setiap hari atau dipantau berapa hari sekali gitu Pak? Kalau stasiunnya nggak dijaga Mbak, ini kan di sini juga sangat ekstrim tuh, ini ada di belerangnya. Dia mengirim data 5 menit sekali Mbak, kita punya standar ke pos. Jadi datanya bisa diamati di pos Mbak. Gitu. Ya, tapi selalu dipantau gitu nggak Pak? Maksudnya ditilii gitu ke situnya? Ya paling berapa tahun sekali. Kalau nggak ada masalah oke saja. Seperti di Pusong Kondong, pernah kita sampai 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, ya kita nggak apa-apain. Jadi kan gini Mbak, datanya kan sudah dikirim semua ke sini. Jadi otomatis pada saat data itu masih bagus, masih berarti kan tidak ada kerusakan. Baru nanti kalau ada kerusakan, teman-teman ini ke lapangan meninjau kerusakannya ada di mana gitu, sistem untuk sistem pemantauannya gitu. Berarti pernah terjadi nggak sih Pak kerusakan di sini itu yang disebabkan oleh mungkin tangan-tangan jahil? Kalau dulu ya, tapi alhamdulillah sekarang nggak terlalu. Sudah mungkin pada ngerti ya manfaatnya. Selain itu juga gini Mbak, karena kita itu kan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, ya, dengan masyarakat, sehingga dengan sosialisasi kita mengajak pemerintah mengajak masyarakat untuk ini adalah untuk kepentingan masyarakat, ya. Jadi bagaimana kami memantau ini adalah untuk masyarakat semuanya, ya, sehingga biar masyarakat itu merasa memiliki. Nah, itu ikut menjaga alat-alat ini gitu. Jadi untuk penjagaan dari alatnya sendiri itu bekerja sama juga dengan warga di sekitar untuk saling menjaga. Betul, gitu ya? Ya, betul sekali. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau itu ada yang gerakan tanah ini Mbak. Ini monitoring gerakan tanah. Yang ini menggunakan ekstensometer. Yang ini ya ada sensor ekstenso, kemudian ada curah hujannya. Kemudian kalau yang ini menggunakan rotari ini yang itu baru apa, Mbak ini, yang baru termasuk baru untuk tahun ini kita pasang di Brebes dan Magelang. Itu fungsinya untuk apa Pak? Untuk warning kepada masyarakat apabila terjadi gerakan tanah Mbak. Tanah longsor itu loh Mbak. Ya. Salah satu contoh gambarnya itu ya Bu. Jadi kalau itu sensornya seperti ini gitu. Jadi kalau ada tanah yang merekah, ya, kan ini akan memanjang. Nah, terus panjangnya seberapa itu datanya tuh ditangkap oleh sinyal oleh sensor ini, kemudian datanya dikirimkan gitu. Kalau ini yang model seperti ini langsung warning ya. Kalau ini warningnya di BPBD atau di tempat pos pengamatan. Tanda-tanda warningnya tuh kayak gimana sih Pak? Misal ada alarm atau gimana? Kalau yang baru itu warningnya itu kalau ada perubahan kecepatan gerak dari tanah itu sendiri. Jadi ada tiga metode, bukan 3 metode, 3 tanda bahwa itu dia bergerak. Kalau yang biasa seperti ini, kalau yang agak kenceng seperti ini, kenceng banget seperti ini, begitu Mbak. Kalau ini ke sistem penerimanya biasanya kita dipasang di BPBD. Begitu. Jadi informasinya langsung ke BPBD gitu ya? Itu yang ini. Kalau yang ini enggak, langsung ke masyarakat. Oh iya. Oh, jadi ini alatnya tuh dikembangin sendiri ya Bu dari sini ya Bu? Iya, jadi ini yang kita sebut tadi pengembangan teknologi kebencanaan. Jadi teknologi bencana geologi itu kan ada gerakan tanah tadi atau tanah longsor, kemudian gunung api gitu ya. Jadi semua peralatan-peralatan ini kita kembangkan sendiri ya. Tadi mungkin sudah kita lihat di dalam ya. Nah, seperti apa mulai dari desain, kemudian perakitan, terus membuat prototipe, terus menguji coba. Nah, ini
Jadi ini rangkaian pada saat teman-teman itu melakukan pengembangan monitoring, peralatan monitoring. Jadi nggak cuman buat Gunung Merapi, tapi juga ada buat pergeseran tanah ini juga. Gerakan tanah. Ya. Ya nih Bu, tadi kan udah dijelasin sama Ibu, kalau Indonesia tuh banyak banget bencana alamnya. Seperti tadi ada tanah longsor, terus ada gempa bumi, terus yang paling banyak kita bahas tentang letusan Gunung Merapi. Nah, saya pikir kita nggak perlu takut karena udah ada yang memantau dan udah ada teknologi untuk mengetahui peringatan dininya gitu ya Bu. Oke, ya betul. Jadi kami ya, jadi dengan berbagai teknologi tadi untuk baik itu untuk pemantauan atau monitoring gunung api, gerakan tanah ini ya, ini semua adalah tujuannya untuk meminimalisir adanya korban akibat bencana, yaitu yang kita sebut dengan mitigasi tadi itu ya. Jadi insya Allah ya, semua bencana yang ada ini semaksimal mungkin kita itu melakukan tadi monitoring ya, itu pengembangan teknologi juga ya, edukasi, terus kemudian edukasi, sosialisasi, kemudian koordinasi lah, semuanya ini adalah tujuannya untuk meminimalisir adanya korban akibat bencana. Oke, terima kasih Bu Hani, terima kasih Pak Agus karena sudah memberikan banyak informasi kepada saya. Besok bakalan saya share ke teman-teman biar tahu informasi-informasi yang telah dibagikan oleh Bu Hanik dan Pak Agus di sini. Iya, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat untuk Mbak Wanda khususnya, tentunya untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih juga atas kunjungannya. Mudah-mudahan nanti datang lagi ke BPTKG untuk melihat lagi dengan perkembangan yang lebih bagus lagi. Oke Bu Hani, Pak Agus, terima kasih. Saya mohon pamit ya Bu. Sama-sama. Ya. Nah, gimana warga Merapi? Seru banget kan perjalanan hari ini di kantor BPPTKG? Semua ini bertujuan untuk keselamatan masyarakat dari erupsi Gunung Merapi. Untuk itu, jangan lupa untuk kalian semua pantengin terus channel Dasawarsa Merapi karena bakalan ada talk show yang dihadiri oleh para pengambil kebijakan kebencanaan Gunung Merapi. So, stay tune ya. Bye!